Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fatunah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A dengan NIM 228022411016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Hanafi SAP MSI. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah atau sarana yang di dalamnya terdapat sekelompok orang untuk saling bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai macam-macam organisasi. Organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam berdasarkan jumlah pucuk pimpinan, keresmian, tujuan, dan luas wilayah. Oke, kita mulai dari bahasan yang pertama, yaitu organisasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan. Organisasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan terbagi menjadi dua macam, yaitu organisasi bentuk tunggal dan organisasi bentuk jamak. Dikatakan sebagai organisasi bentuk tunggal apabila pucuk pimpinannya berada di tangan satu orang saja. Seluruh kekuasaan dan tugas pekerjaan juga berasal dari satu orang tersebut. Biasanya sering kita sebut dengan pimpinan. Nah, untuk nama pimpinan yang digunakan itu tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Misalnya dalam bidang pemerintahan bisa disebut dengan presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi bentuk jamak, di mana pucuk pimpinannya adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa orang, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab organisasi tersebut dipegang oleh satu kesatuan tersebut. Biasanya organisasi ini berbentuk dewan, komite, majelis, dan lain sebagainya. Contoh dari organisasi bentuk jamak yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP, Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua adalah organisasi berdasarkan keresmiannya. Itu ada organisasi formal dan informal. Organisasi formal merupakan organisasi yang dilakukan oleh beberapa orang secara sadar, dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam organisasi formal ini juga terdapat struktur organisasi yang jelas. Contohnya, sekolah, perseroan terbatas, dan lain-lain. Sedangkan organisasi informal merupakan jenis organisasi yang terbentuk secara spontan dan bebas. Anggotanya pun diperoleh secara sadar atau tidak sadar, sehingga tidak terdapat perincian secara jelas mengenai struktur organisasinya. Contohnya, sekumpulan siswa yang sedang belajar kelompok, atau arisan ibu-ibu, dan contoh-contoh yang lain lagi. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu organisasi berdasarkan tujuannya. Ada organisasi niaga atau profit oriented organization dan organisasi sosial atau non-profit oriented organization. Sesuai dengan namanya, organisasi niaga merupakan jenis organisasi yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Contohnya PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Kemudian untuk organisasi sosial merupakan sebuah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum ataupun tidak.
Organisasi sosial ini berfungsi sebagai sarana partisipasi dan aspirasi masyarakat. Contohnya RT, RW, Karang Taruna, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah organisasi berdasarkan luas wilayah. Terbagi menjadi 4 macam, yaitu organisasi daerah, organisasi nasional, organisasi regional, dan organisasi internasional. Organisasi daerah merupakan jenis organisasi yang luas wilayahnya meliputi suatu wilayah atau daerah tertentu. Misalnya, di Indonesia, luas wilayah terbagi menjadi desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Lalu ada organisasi nasional, merupakan jenis organisasi yang luas wilayahnya meliputi seluruh wilayah dari suatu negara. Selanjutnya ada organisasi regional, merupakan jenis organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Biasanya didasarkan oleh persamaan karakteristik wilayah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah ASEAN. Dan yang terakhir adalah organisasi internasional, yaitu organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara di dunia. Organisasi internasional ini dibedakan menjadi 2, yaitu organisasi internasional antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah. Contoh dari organisasi internasional ini adalah PBB. Oke, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini dapat diketahui bahwa organisasi memiliki beberapa macam dan dapat dikelompokkan menurut jumlah pucuk pimpinannya. Ada organisasi bentuk tunggal dan organisasi bentuk jamak. Menurut keresmiannya ada organisasi formal dan organisasi informal. Menurut tujuannya ada organisasi niaga dan organisasi sosial, serta menurut luas wilayahnya ada organisasi daerah, organisasi nasional, organisasi regional, dan organisasi internasional. Nah, itu dia pemaparan materi mengenai macam-macam organisasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila saya memiliki kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.